Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan penilaian untuk kelompok 2 dengan produk Minyang atau mie ayam bikin kenyang. Perkenalkan, nama saya adalah Dara Feli Rahmawati Putri dan teman saya yaitu Anita Nur Fauzia. Pokok penilaian yang pertama ada riset pasar, yang kedua profil usaha, yang ketiga aspek hukum dan legalitas, yang keempat aspek pasar dan pemasaran, yang kelima forecasting, yang keenam analisis aspek teknis dan teknologi, yang ketujuh analisis aspek sumber daya manusia, yang kedelapan analisis aspek keuangan, yang kesembilan analisis aspek lingkungan industri, dan yang kesepuluh analisis kriteria investasi. Riset pasar. Pada pertemuan kedua, yaitu membuat riset pasar, sudah baik menggunakan Google Form, namun belum dijelaskan dengan gamblang skala prioritas dari hasil pemilihan melalui Google Form. Lalu, pada laporan dan Google Form juga tidak memuat gambar makanan yang akan dipilih, sehingga pengisi atau pemilih tidak mengetahui gambaran atau bentuk makanan yang akan dipasarkan. Lalu di laporan juga tidak memuat gambaran secara rinci makanan yang terpilih, serta terbuat dari apa mie yang akan dipasarkan. Sebaiknya untuk kelompok 2 dibuat skala prioritas dengan baik dan disertakan gambar makanan yang dipasarkan, serta dilengkapi dengan bahan apa saja yang digunakan untuk produk makanan yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu profil usaha. Pada profil usaha juga sangat kurang lengkap. Tidak adanya sejarah berdirinya usaha, rencana buka usaha di mana, dan tidak tertera kontak yang dapat dihubungi. Pada profil usaha ini juga tidak mencantumkan gambaran bentuk dari produk mie yang akan dijual. Sebaiknya lebih dijelaskan profil usahanya, yaitu seperti menambah kontak atau medsos yang dapat diakses atau dihubungi, serta disertakan gambaran mie yang akan dipasarkan agar menarik perhatian. Selanjutnya adalah aspek hukum dan legalitas. Pada legalitas usaha sudah bagus karena sudah memuat alasan menggunakan legalitas tersebut serta mencantumkan cara atau langkah-langkah dalam memiliki legalitas usaha. Selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek pasar dan pemasaran tidak dicantumkan pada laporan dengan lengkap, hanya dicantumkan link Google Drive saja, sehingga cukup merepotkan pembaca dikarenakan harus membuka Google Drive terlebih dahulu. Logo produk sudah bagus, namun tidak dijelaskan arti atau filosofi dari logo tersebut itu bagaimana. Sebaiknya Smart Business Map meskipun tidak dilampirkan namun dijelaskan isi atau garis besarnya pada laporan. Serta untuk logo diberi arti atau filosofinya agar pembaca dapat mengetahui arti logo tersebut. Selanjutnya adalah forecasting. Pada bab forecasting sudah baik, namun tidak dijelaskan dengan grafik sehingga menyulitkan pembaca untuk mengetahui grafik hubungan antara permintaan dan forecasting kedua metode yang digunakan. Sebaiknya disertakan grafik pada forecasting karena tidak semua pembaca melihat data yang tertera dengan sangat detail. Namun biasanya hanya dilihat grafiknya saja. Selanjutnya adalah aspek teknis dan teknologi. Di sini untuk unloading area, saya menyarankan untuk cukup satu area saja karena di sini ada dua unloading area. Yang kedua untuk production area dapat diperbesar lagi ukurannya. Yang ketiga untuk loading area dan unloading area dapat dipisah karena di sini digabungkan. Dan yang keempat mungkin dapat ditambahkan storage area untuk menyimpan bahan baku mie dan barang-barang lainnya. Next. Pada flowchart sudah cukup bagus, namun mungkin pada tahap pengadaan di sini aktivitas tahap pengadaan dapat ditambahkan dokumen yang dibutuhkan pada saat pengadaan tersebut seperti DO, PO, atau surat jalan yang ditambahkan kepada dokumen catatan mutu dan dapat diperjelas lagi pada tahap produksi bagaimana langkah-langkah pembuatan mie-nya dan bahan apa saja yang digunakan untuk proses pembuatan mie tersebut. Pada aspek sumber daya manusia sudah cukup bagus dan lengkap, mulai dari tenaga kerja yang dibutuhkan, gaji setiap tenaga kerja, SOP perekrutan karyawan, hingga struktur organisasi sudah jelas. Next. Pada aspek keuangan, di sini ada dua tabel, yaitu praoperasi dan biaya operasi kebutuhan modal kerja. Di sini perhitungannya sudah benar, sudah lengkap, dan jelas untuk komponen biayanya apa saja. Next. Untuk perhitungan laba rugi, perhitungan penyusutan dan amortisasi juga sudah benar dan lengkap. Next.
Untuk perhitungan arus kas juga sudah benar dan lengkap. Next. Untuk perhitungan neraca sudah benar, namun untuk tabel kedua, kelompok hutan dan modal, karena di sini tidak ada isinya, tabel ini dapat dihapus. Next. Untuk aspek lingkungan industri, pada analisis SWOT dan dampak lingkungan sudah bagus dan lengkap, dan sudah dijelaskan juga. Untuk kriteria investasi mulai dari perhitungan net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, payback period, profitability index, dan average rate of return atau ARR sudah benar dan cukup jelas. Namun dapat ditambahkan penjelasan atau analisis dari setiap tabel perhitungan tersebut karena di laporan belum ditambahkan penjelasannya dari setiap tabel. Dan untuk periode operasi dapat dimulai dari tahun 2021 hingga tahun 2025 karena di perhitungan tabel periode operasi dimulai pada tahun 2017 hingga 2021. Next. Untuk penutup dari hasil pengamatan kami, hasil laporan dari kelompok 2C2 dengan bisnis minyak sudah cukup bagus dan perhitungannya sudah benar. Namun kami ingin memberikan saran yang pertama, mungkin dari setiap tabel perhitungan dapat diberi penjelasan atau analisis dari tabel tersebut. Yang kedua, untuk gambar desain layout pabrik, di laporan dapat diperkecil atau digeser ke atas lagi karena gambarnya terpotong. Yang ketiga, pada gambar flowchart dapat diberikan penjelasan mengenai langkah-langkah produksi dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan minyak. Yang keempat, pada Excel dapat ditambahkan untuk perhitungan kriteria investasinya. Dan yang kelima, untuk laporan dapat diberi kesimpulan pada akhir halaman. Sekian presentasi hasil penilaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.